Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raina Tazrenzira dengan NIM 2310911120028 dari program studi kedokteran program sarjana nomor absen 29 angkatan 2023. Jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang anatomi organ sensoris, saraf kranial, dan juga sistem saraf. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang anatomi mata. Mata itu merupakan salah satu indera yang sangat penting bagi kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Secara umum, fungsi mata adalah untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai gambar. Proses ini melibatkan banyak sekali bagian mata yang bekerja sama. Nah, kita lihat gambar ini, ada yang namanya eyebrow, itu atau yang kita kenal sebagai alis mata. Nah, bagian ini tuh berfungsi untuk mencegah keringat dan air masuk ke mata. Jadi apabila ada keringat yang turun dari misalkan dari bagian atas ini, lalu dia akan masuk ke mata, itu akan ditahan dulu oleh alis mata kita agar tidak langsung masuk ke dalam mata. Selanjutnya adalah bulu mata atau eyelash. Nah, ini adalah bulu-bulu halus ya, berfungsi untuk menyaring debu dan partikel asing lain agar tidak masuk ke mata. Lalu ada kelopak mata. Kelopak mata ini ada upper eyelid dan lower eyelid. Nah, kelopak mata ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan dan juga menjaga kelembapan mata. Selanjutnya adalah sudut mata. Nah, ini adalah pertemuan antara kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Selanjutnya adalah celah kelopak mata juga atau palpebra fissura palpebra. Ini adalah celah terbuka antara kelopak mata atas dan bawah ketika mata terbuka. Selanjutnya adalah konjungtiva. Ini tuh membran transparan yang melapisi bagian kelopak mata dan bagian putih mata. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar air mata. Aparatus lakrimal adalah sistem yang bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan drainase air mata. Air mata memiliki peran penting dalam menjaga kelembapan mata, melindungi mata dari infeksi, membuang partikel asing, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen utama dari aparatus lakrimal ini ada yang namanya glandula lakrimal, yang di atas yang hijau itu. Nah, itu adalah kelenjar air mata atau glandula lakrimal tadi, terletak di sudut luar atas mata. Kelenjar ini menghasilkan air mata dan mengandung air, lalu enzim lisozim, lendir yang memiliki sifat antibakteri. Selanjutnya adalah ductus lacrimalis, itu saluran-saluran kecil yang membawa air mata dari kelenjar air mata ke permukaan mata. Selanjutnya adalah puntum lacrimalis, itu adalah dua lubang kecil di sudut dalam mata, satu di kelopak mata atas dan satu di kelopak mata bawah. Air mata mengalir melalui puntum ini menuju saluran lacrimalis. Ada juga yang dinamakan dengan canaliculus lacrimalis, itu saluran kecil yang menghubungkan puntum lacrimalis dengan saccus lacrimalis. Ada juga yang dinamakan dengan saccus lacrimalis, itu kantung kecil yang berada di dalam terletak di dalam cekungan tulang di sudut dalam mata. Air mata yang terkumpul di situ kemudian akan mengalir ke dalam ductus nasolacrimalis. Terus yang selanjutnya adalah ductus nasolacrimalis sendiri, itu saluran yang membawa air mata dari saccus lacrimalis ke rongga hidung. Lalu proses produksi drainase air mata itu, yang pertama adalah produksi air mata. Nah, produksi air mata ini, kelenjar air mata secara terus-menerus akan menghasilkan air mata yang menyebar ke seluruh permukaan mata melalui kedipan, jadi mengintip gitu. Nah, drainase air mata ini sebagian besar air mata menguap
Lalu namun sebagian lagi mengalir melalui punctum lacrimalis tadi menuju canaliculus lacrimalis, kemudian ke saccus lacrimalis. Dari saccus lacrimalis itu air mata mengalir melalui ductus nasolacrimalis ke rongga hidung. Nah, fungsi air mata ini tadi melembabkan mata, lalu melindungi mata dan membuang partikel asing. Nah, selanjutnya ada lagi ini terlihat di situ ada yang namanya sklera, itu bagian putih mata yang keras dan kaku, itu berfungsi untuk melindungi bagian dalam mata. Selanjutnya ada kornea. Kornea itu bagian transparan yang melengkung di bagian depan mata, berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke mata. Lalu ada iris, itu bagian berwarna pada mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan di awal, jadi si iris ini pupil, jelaskan dulu deh pupilnya. Pupil itu lubang hitam di tengah iris yang ukurannya berubah-ubah tergantung dengan intensitas cahaya yang diterima. Jadi kalau misalkan ada cahaya yang berlebihan, atau misalkan cahaya itu masuk semua ke dalam mata, itu tuh respon dari pupilnya itu akan mengecil, dan itu adalah hal yang normal karena dia tuh mempertahankan ukurannya itu kan bisa berubah-ubah tadi tergantung dengan intensitas cahaya yang masuk. Selanjutnya ada lensa. Lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam retina. Retina sendiri ini adalah lapisan saraf di bagian belakang mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf yang kemudian diteruskan ke dalam otak. Nah, selanjutnya ada lagi gambar. Di sini ada otot-otot dari mata, ada levator palpebral superior. Itu tuh fungsinya untuk bertanggung jawab mengangkat kelopak mata atas. Nah, sehingga memungkinkan pembukaan kelopak mata. Inervasinya itu diinervasi oleh saraf oculomotorius atau nervus ketiga. Letaknya itu di bagian atas orbita dan melekat pada kelopak mata atas. Selanjutnya adalah otot musculus rectus superior. Nah, ini tuh mengangkat bola mata ke atas, ekspresi superior, diinervasi oleh saraf oculomotor juga, nervus ketiga. Letaknya itu memanjang dari bagian belakang orbital ke bagian atas bola mata. Ada musculus oblique inferior, itu fungsinya itu untuk memutar bola mata ke atas dan keluar, gitu ya. Nah, atau abduksi serta sedikit mengangkatnya. Diinervasi oleh saraf oculomotor atau nervus ketiga. Selanjutnya terletak di bagian bawah orbita dan melekat pada bagian bawah bola mata, menjadikannya otot diagonal. Selanjutnya ada otot rectus inferior atau musculus rectus inferior. Itu menurunkan bola mata ke bawah, ekspresi inferior. Jadi menurunkan bola mata ke bawah seperti ini. Diinervasi oleh saraf oculomotorius juga, nervus ketiga, letaknya itu memanjang dari bagian belakang orbita ke bagian bawah bola mata. Selanjutnya ada juga otot orbicularis oculi. Itu tuh berfungsi untuk mengontrol penutupan kelopak mata dan memainkan peran dalam proses berkedip. Ini diinervasi oleh saraf facialis atau nervus ke-7. Letaknya itu mengelilingi mata dan terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian palpebral yang terletak di kelopak mata dan bagian orbital yang terletak di sekitar orbital. Nah, struktur mata juga ada bulbar conjunctiva. Ini itu adalah membran transparan yang melapisi permukaan luar bola mata atau sklera yang melindungi mata dari debu dan kotoran. Fungsinya itu untuk membantu menjaga kelembaban dan kesehatan mata. Lalu palpebral conjunctiva, ini membran yang melapisi bagian dalam kelopak mata. Fungsinya itu menyediakan lapisan pelindung yang juga membantu memproduksi air mata dan menjaga kelembapan mata. Selanjutnya adalah sinus vena sclera atau kanal Schlemm. Nah, ini tuh adalah saluran yang terletak di sudut anterior ruang anterior mata yang mengalirkan cairan aqua sumor tadi atau cairan mata dari ruang anterior ke dalam sirkulasi darah. Fungsinya itu mempertahankan tekanan intraokular yang sehat dan mengalirkan cairan berlebih dari mata. Terus selanjutnya adalah tarsus. Ini tuh
struktur kaku yang terdapat di bagian kelopak mata yang memberikan bentuk atau dukungan. Fungsinya itu menjaga bola mata tetap terbuka dan memberikan tempat untuk melekatnya otot-otot kelenjar. Selanjutnya adalah kelenjar tarsus atau glandula tarsus. Ini kelenjar minyak yang terletak di tepi kelopak mata. Fungsinya itu menghasilkan minyak atau mebum yang membentuk lapisan lipid pada air mata, mencegah penguapan air mata dan menjaga kelembapan mata. Selanjutnya adalah saraf optik atau nervus kedua atau nervus opticus. Saraf ini membawa informasi visual dari retina ke dalam otak. Letaknya itu memanjang dari mata atau retina melalui saluran optik ke otak, di mana informasi ini diproses untuk membentuk penglihatan. Selanjutnya di gambar selanjutnya ini ada bilik mata. Nah, ini terdiri dari bilik mata depan, anterior, atau belakang, posterior. Bilik mata depan berisi cairan benih yang disebut dengan aqueous humor, sedangkan bilik belakangnya tuh berisikan vitreous humor. Mohon maaf apabila pelafalannya kurang tepat. Lalu ada suspensory ligamen suspensori. Nah, ini tuh serabut-serabut yang menghubungkan lensa dengan badan siliari dan membantu mengubah bentuk lensa. Selanjutnya ada badan siliari, struktur yang menghasilkan aqueous humor dan mengandung otot siliari yang mengatur bentuk lensa. Selanjutnya ada koroid. Koroid itu lapisan vaskular yang kaya akan pembuluh darah, memberikan nutrisi pada retina. Selanjutnya ada retina sendiri. Retina adalah lapisan yang mengandung sel-sel fotoreseptor, sel batang dan sel kerucut yang mengubah cahaya menjadi impuls saraf. Saraf optik itu adalah saraf yang membawa impuls saraf dari retina ke otak. Selanjutnya otot-otot mata, otot-otot yang menggerakkan bola mata ke bagian beberapa arah. Selanjutnya adalah sklera, itu bagian putih mata tadi telah disebutkan yang keras dan kaku lalu memberikan bentuk pada bola mata. Lalu ada canal sclem, itu saluran yang mengalirkan aqueous humor dari mata. Fungsi utama dari masing-masing struktur itu pertama itu adalah bilik mata ya, itu menjaga bentuk bola mata dan memfasilitasi sirkulasi dari cairan dalam mata. Selanjutnya adalah kornea, membiaskan cahaya yang masuk ke mata, iris dan pupil, mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata, lensa untuk memfokuskan cahaya pada retina, badan siliari, menghasilkan aqueous humor dan mengatur akomodasi lensa. Lanjut ada koroid, itu memberikan nutrisi pada retina. Oke, kita lanjut ke organ selanjutnya yaitu hidung. Baik, gambar di sini ada yang namanya nares. Nares itu adalah lubang hidung. Ini adalah lubang dari lubang paling luar dari rongga hidung yang biasa disebut juga sebagai lubang hidung. Lubang ini berfungsi untuk sebagai jalan masuk udara ke saluran hidung. Ada juga cartilago ala mayor. Ini adalah salah satu tulang rawan yang membentuk rangka lubang hidung. Cartilago ala mayor ini bertanggung jawab untuk membentuk ujung dan sisi hidung, menjaga bentuk hidung juga, sambil memberikan fleksibilitas pada struktur hidung. Selanjutnya adalah cartilago ala minor. Ada mayor, pasti ada minor. Ini membantu mendukung struktur lubang hidung terutama pada bagian lateral atau sisi luar hidung. Fungsinya itu untuk menambah stabilitas struktur meskipun perannya itu tidak sebesar cartilago ala mayor tadi. Selanjutnya adalah cartilago septum. Ini adalah tulang rawan yang membentuk bagian depan septum nasal atau septum nasi yang membagi rongga hidung menjadi dua bagian. Cartilago ini membantu menjaga struktur hidung dan memastikan aliran udara yang tepat melalui kedua lubang hidung. Selanjutnya adalah tulang duri nasal inferior dari maksila. Ini adalah tonjolan tulang yang terletak pada maksila atau tulang rahang atas maksila yang menjadi tempat pelekatan struktur hidung. Bagian ini memberi dukungan septum nasi dan cartilago hidung. Selanjutnya ada jaringan ikat juga. Jaringan ini mengelilingi dan mendukung tulang rawan hidung, mengikatnya bersama-sama serta menghubungkannya dengan tulang sekitarnya.
Jaringan ini memberikan fleksibilitas dan memungkinkan pergerakan sambil tetap mempertahankan bentuk hidungnya. Selanjutnya ini adalah potongan medial dari tengah. Nah, terlihat di situ ada sinus frontal. Nah, rongga udara di dalam tulang dahi. Lalu ada sinus etmoid, itu beberapa rongga udara kecil di dalam tulang etmoid yang terletak di antara mata. Selanjutnya adalah sinus sphenoid, itu adalah rongga udara dalam tulang sphenoid yang terletak di belakang mata. Lalu sinus-sinus itu berfungsi untuk melembabkan udara yang kita hirup, lalu membantu mengurangi berat tulang tengkorak. Lalu di rongga hidung sendiri ada konka. Nah, tonjolan tulang yang dilapisi oleh selaput lendir. Nah, konka ini berfungsi untuk memperluas permukaan rongga hidung sehingga udara yang masuk dapat lebih terfilter dan dilembabkan. Lalu ada meatus, itu ruang sempit di antara konka-konka. Meatus ini berfungsi sebagai saluran bagi udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya ada vestibul nasi, itu bagian awal rongga hidung yang dilapisi oleh kulit. Selanjutnya ada corpus callosum, itu jembatan serabut saraf yang menghubungkan kedua belah otak. Lalu ada ventricle, rongga berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan dan memberikan nutrisi pada otak. Selanjutnya ada midbrain, pons, midbrain oblongata, itu bagian batang otak yang mengatur fungsi-fungsi vital seperti pernafasan, detak jantung, dan kesadaran. Selanjutnya ada hipofisis, kelenjar endokrin yang menghasilkan berbagai hormon penting. Struktur lainnya itu ada basilar arteri, itu pembuluh darah besar yang memasok darah ke batang otak. Selanjutnya atlas dan aksis, itu tuh dua tulang pertama pada tulang belakang yang memungkinkan gerakan kepala. Lalu ada spinal cord, yaitu sumsum tulang belakang yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Ada kristema magna, itu ruang berisi cairan cerebrospinal di bagian tulang belakang otak. Baik, selanjutnya kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu telinga. Nah, telinga itu ada yang namanya auricula. Nah, auricula ini atau daun telinga, itu tuh bagian yang bisa kita lihat dari luar, berfungsi menangkap gelombang suara dan menyalurkan ke telinga dalam. Lalu ada canal auditory external atau liang telinga, itu terusan yang menghubungkan aurikular dengan gendang telinga, dilapisi oleh rambut halus dan kelenjar yang menghasilkan zat lilin atau cerumen untuk melindungi telinga dari kotoran. Selanjutnya ada membran timpani atau kendang telinga. Ini membran tipis yang memisahkan antara telinga luar dan telinga tengah, lalu bergetar ketika menerima gelombang suara. Selanjutnya adalah kartilago atau tulang rawan, itu bagian dari auricula yang memberikan bentuk pada telinga luar. Lalu ada tulangnya, ada bornya juga, bagian yang membentuk struktur dalam telinga seperti tulang-tulang pendengaran dan tulang temporal, tulang-tulang pendengaran yang tadi yang malus yang itu. Terus struktur lain yang ada sekitar area yang ditunjuk itu, namun secara tidak langsung tidak ditunjuk oleh garis ya. Itu ada external acoustic meatus, itu adalah nama lain untuk kanal auditory eksternal atau liang telinga. Lanjut ke gambar selanjutnya. Ada di sini oval window. Ini adalah sebuah lubang kecil yang tertutup oleh kaki tulang senggurdi kalau nggak salah, atau stapes. Nah, stapes, getaran dari tulang pendengaran tadi akan diteruskan ke cairan di dalam koklea melalui jendela oval ini. Jendela oval merupakan pintu masuk bagi getaran suara ke dalam telinga, ke telinga dalam. Selanjutnya ada pendengaran yang bagian dalam, internal ear, atau ini adalah istilah umum untuk telinga dalam. Telinga dalam berisi organ-organ yang penting untuk pendengaran seperti koklea, kanal semicircularis, dan lain sebagainya. Ada juga stapes. Nah, stapes ini tulang pendengaran berbentuk seperti sanggurdi tadi yang terhubung dengan jendela oval. Lalu ada incus, itu tulang pendengaran yang berhubungan dengan malleus dengan stapes lagi. Lalu ada malleus, tulang pendengaran yang berhubungan dengan membran timpani.
Lalu ada tympanic recess, ini adalah organ di membran timpani dan lain sebagainya. Selanjutnya ada telinga dalam. Ini ada koklea atau mungkin dulu itu dikenal dengan rumah siput. Nah, rumah siput ini bagian yang terbentuk dari spiral yang berisi cairan. Di dalam koklea ini terdapat organ korti yang mengandung ribuan sel rambut yang berfungsi mengubah getaran suara menjadi impuls saraf. Skala vestibuli, ada juga skala vestibuli. Ini tuh adalah saluran yang berisi perilimfe, cairan yang berada di atas membran vestibularis. Lalu ada ductus cochlearis, ini saluran yang berisi endolimfa, cairan di mana organ korti berada. Lanjut ada skala timpani, ini adalah saluran yang berisi perilimfe yang berada di bawah membran dari basilaris. Selanjutnya ada helikotrema. Itu ujung koklea yang menghubungkan skala vestibuli dan skala timpani. Lalu ada vestibuli sendiri, itu adalah ruangan di antara koklea dan kanal semisirkularis. Selanjutnya ada kanal semisirkularis, itu 3 saluran setengah lingkaran yang tegak lurus satu sama lain. Kanal ini berisi cairan dan berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dengan mendeteksi gerakan rotasi kepala. Selanjutnya ada ampula, itu pelebaran di ujung setiap kanal semisirkularis yang berisi cairan crista ampularis, organ sensoris untuk mendeteksi gerakan rotasi. Batas antar telinga dan telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam itu ada jendela oval atau oval window tadi. Itu adalah lubang kecil yang tertutup oleh kaki tulang sanggul di atas trapes tadi. Lalu ada jendela bundar atau round window, itu adalah membran fleksibel yang terletak di ujung skala timpani. Jendela bundar memungkinkan cairan di dalam koklea itu bergerak merespon terhadap getaran yang melalui tadi jendela oval. Selanjutnya telinga tengah itu ada tulangnya juga, di antaranya ada stapes. Lalu ada faringotimpanik, ada durameter juga. Durameter ini selaput paling luar dari meninges yang merupakan 3 lapisan membran yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan di sini tuh ada koklea, vestibul koklea, anterior, semisirkular dan lain sebagainya. Oke, kita memasuki saraf kranial. Nah, saraf kranial itu ada 12 dan saya itu menghafalnya dengan nyanyian seperti olfactorius, opticus, oculomotorius, trochealis, trigeminus, abducens facialis, vestibulocochlearis, glastopharyngeal, vagus, accessorius, lidah, hipoglossus. Nah, jadi untuk olfactorius itu saraf penciuman itu adalah sensorik. Fungsi utamanya itu mengirimkan sinyal penciuman dari hidung ke otak atau indera penciuman. Lalu yang kedua itu nervus opticus. Nah, saraf optik ini tuh fungsinya untuk sensorik. Fungsi utamanya itu mengirimkan informasi visual dari mata ke otak, indera penglihatan. Lalu yang ketiga adalah oculomotorius atau saraf okulomotor, itu menggerakkan sebagian besar otot bola mata seperti musculus rectus medial, lalu inferior, rectus inferior, rectus superior, dan oblique inferior. Itu mengontrol gerakan kelopak mata atas atau levator palpebra superior serta refleks penyempitan pupil. Selanjutnya ada trochealis itu sebagai motorik menggerakkan otot oblik superior pada mata, membantu menggerakkan bola mata ke bawah dan ke samping. Selanjutnya adalah trigeminus. Ini tuh saraf trigeminal berfungsi sebagai sensorik dan motorik. Ini membagi menjadi 3 cabang, jadi V1 atau optalamik, V2 maxillary, V3 mandibular, bertanggung jawab untuk
sensasi wajah seperti sentuhan halus, sentuhan kasar, lalu benda tajam atau suhu dan lain sebagainya. Lalu ada pergerakan otot mengunyah untuk mengunyah atau masseter. Selanjutnya adalah abducens. Ini untuk motorik, fungsi utamanya itu menggerakkan otot rectus lateralis pada mata dan memungkinkan gerakan mata ke arah lateral samping. Lalu nervus facialis itu sensorik dan motorik, itu fungsi utamanya itu untuk ekspresi wajah seperti tersenyum, tertawa seperti itu dan lain sebagainya. Lalu berfungsi otonomnya itu untuk air mata, produksi air liur, perlindungan telinga bagian dalam melalui tulang stapedius tadi. Selanjutnya itu vestibulocochlearis, ini nervus ke-9, berfungsi untuk sensorik dan fungsi utama itu mendukung pendengaran atau cochlea dan keseimbangan sistem vestibular. Ke-8, 9 itu ada glossopharyngeal, itu sensorik, motorik, dan parasimpatis, itu mengirimkan sensasi rasa dari bagian belakang lidah, tonsil, serta faring, serta membantu menelan, dan refleks muntah juga memicu kelenjar parotis untuk memproduksi air liur. Selanjutnya adalah vagus, itu sama motorik, motorik, dan juga parasimpatis, itu untuk banyak fungsi termasuk menelan, kontrol denyut jantung, motilitas saluran pencernaan, serta refleks batuk dan muntah dan sebagainya. Selanjutnya adalah aksesorius, itu motorik, mengontrol otot sternocleidomastoideus dan trapezius yang berperan dalam pergerakan kepala dan bahu. Selanjutnya yang terakhir adalah hipoglossus, itu adalah saraf motorik, menggerakkan sebagian besar dari otot lidah kecuali palatoglossus, sehingga memungkinkan pergerakan lidah untuk berbicara dan menelan. Lalu ada juga selanjutnya pembahasan sistem saraf otonom atau SSO, adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi tubuh yang tidak kita sadari seperti denyut jantung, pencernaan, pernapasan. Sistem saraf otonom ini terbagi menjadi 2 komponen utama seperti sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua sistem ini memiliki fungsi yang berlawanan namun saling melengkapi. Yang pertama itu ada saraf simpatik. Nah, fungsi utamanya itu memicu respon fight or flight yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi darurat. Lalu titik pengaturannya itu ada di thoracolumbar, di medulla spinalis, thoracol 1 sampai lumbar 2. Lalu itu tuh pengaruh fisiologisnya tuh untuk meningkatkan denyut jantung, lalu melebarkan pupil dan lain sebagainya. Lalu jalur simpatik ada serat preganglionis namanya, lebih pendek dan berakhir di ganglia simpatik, di mana sinyal diteruskan oleh serat postganglion ke organ target. Yang kedua adalah sistem parasimpatik, yang fungsi utamanya itu mendukung respon rest and digest yang membantu tubuh beristirahat dan mencerna makanan. Selanjutnya untuk titik pengaturannya itu berasal dari otak melalui saraf kranial ke-3, ke-7, ke-9, dan ke-10, dan segmen sakral 2-4. Lalu pengaturan fisiologisnya itu menurunkan detak jantung, menyempitkan pupil, dan merelaksasikan otot bronkus dan sebagainya. Jadi jalur saraf parasimpatik itu serat preganglionis lebih panjang dan langsung menuju ganglia dekat dengan organ target, di mana serat ganglionis lebih pendek mengirimkan sinyal ke organ. Perbandingan simpatik dan parasimpatik neurotransmitter itu, parasimpatik menggunakan noradrenalin,
kalau misalkan parasimpatik itu menggunakan asetilkolin. Lalu letak ganglianya itu, ganglia simpatik itu terletak jauh dari organ target, sementara ganglia parasimpatik itu lebih dekat ke organ target. Selanjutnya jantung itu, contohnya parasimpatik tuh simpatik dulu, jantung tuh meningkatkan denyut jantung. Kalau misalkan parasimpatik itu menurunkan denyut jantung. Kalau misalkan pupil, simpatik itu membesarkan, melebarkan pupil. Kalau parasimpatik itu menyempitkan pupil. Pokoknya yang bertentangan, mereka tuh sangat bertentangan gitu. Tapi mereka tuh saling melengkapi. Selanjutnya seperti apa lagi ya? Di sistem pencernaan, simpatik itu menghambat aktivitas pencernaan, kalau parasimpatik itu meningkatkan aktivitas pencernaan. Lalu keseimbangan homeostasis itu, kedua sistem ini bekerja sama sebenarnya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Misalnya saat menghadapi ancaman, sistem simpatik aktif, sedangkan saat dalam keadaan santai, sistem parasimpatik mendukung pemulihan dan proses pencernaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pelafalan istilah-istilah yang kurang tepat atau ada yang tidak tepat, bahkan tidak tepat. Mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.